Halo, selamat datang di video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Emelda Siburian SPD, Unit Kerja SD Negeri 040523 Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Hari ini kita akan belajar tentang tempo, tinggi rendah nada, dan cerita fiksi yang terdapat dalam tema 8, subtema 1, daerah tempat tinggalku, keunikan daerah tempat tinggalku. Selamat menyaksikan. Tempo. Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Tempo cepat, B. Tempo sedang, C. Tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi nada rendah yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja, jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cerita fiksi. Cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang, kejadian, dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Sedangkan fiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI dapat diartikan sebagai rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Sehingga cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau cerita khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan atau berasal dari imajinasi penulis. Membaca cerita fiksi dapat bermanfaat sebagai sarana hiburan. Lewat cerita fiksi, kita juga bisa memetik pesan kebaikan yang terkandung dalam cerita. Meski hanya hayalan atau rekaan, cerita fiksi
pada umumnya menampilkan latar belakang peristiwa atau suasana yang terjadi dalam kehidupan nyata. Tempat, waktu, tokoh, hingga pesan moral yang terkandung biasanya diambil dari nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur dalam sebuah cerita ada 5. Yang pertama, tema. Yang kedua, alur cerita. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, latar cerita. Dan yang kelima, amanat atau pesan moral. Adapun jenis-jenis cerita fiksi adalah sebagai berikut. 1. Mitos. Mitos adalah cerita yang berasal dari masa lampau yang menceritakan suatu kejadian, biasanya berhubungan dengan keajaiban atau hal-hal di luar nalar manusia. Contohnya, cerita Putri dari Bambu. Putri dari Bambu adalah cerita yang berasal dari Jepang. Ceritanya, pasangan tua yang merupakan pekerja keras sangat mendambakan kehadiran anak. Hingga akhirnya dewa mengabulkan permintaannya dan mengirimkan seorang anak perempuan yang muncul dari bambu. Bambu yang berubah menjadi manusia tentu tidak mungkin, sehingga cerita ini termasuk dalam mitos. 2. Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau yang disebut dengan turun-temurun. Contohnya, cerita asal mula kota Balikpapan. 3. Cerita jenaka. Cerita jenaka ialah cerita yang mengisahkan tentang seseorang atau tokoh dalam cerita yang tingkahnya mengundang tawa dan menghibur pembaca. Contohnya, cerita Si Kabayan dan Abu Nawas. 4. Saga. Saga merupakan sebuah cerita yang menceritakan tentang sikap kepahlawanan orang-orang dari masa lampau yang menginspirasi pembaca hingga masa kini. Contohnya, kisah Si Pitung dan Wiro Sableng. 5. Fabel. Fabel adalah cerita fiksi yang tokoh-tokohnya adalah hewan, tetapi memiliki perilaku seperti manusia. Contohnya, cerita Tikus dan Ular atau cerita Si Kancil. 6. Legenda. Legenda ialah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya ialah cerita Sangkuriang, kisah Roro Jonggrang, atau cerita Nyi Roro Kidul. 7. Cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah kisah pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan
dan memusatkan diri pada satu tokoh atau situasi pada suatu ketika. Contohnya, cerpen yang biasa kamu temukan di majalah Bobo atau di surat kabar. 8. Novel. Novel adalah cerita yang panjang dan terangkai dari cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekitarnya dengan menampilkan waktu dan sifat setiap tokohnya. Contohnya adalah novel Laskar Pelangi. 9. Roman. Roman adalah karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. 2. Macam-macam tempo ada 3, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Yang ketiga, tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Sedangkan jenis-jenis cerita fiksi antara lain mitos, fabel, cerpen, novel, saga, roman, legenda, dan lain-lain. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang tempo, tinggi rendah nada, dan cerita fiksi. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!